Di sebuah desa kecil bernama Sukarmurni, di antara hamparan sawah hijau dan pohon-pohon jambu yang lebat, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Rumah itu milik Kek Wiryo, lelaki berusia hampir 80 tahun, yang dikenal bijaksana, ramah, dan suka bercerita. Penduduk desa sering datang menemuinya untuk sekedar berbincang atau meminta nasihat. Namun, ada satu hal yang selalu membuat orang penasaran. Sebuah koper tua berwarna coklat gelap yang selalu diletakkan di atas lemari kayu. Di ruang tamu, koper itu tampak usang dengan kunci kuningan yang berkarat dan tali kulit yang mulai mengelupas. Kakek tidak pernah membukanya di hadapan siapapun. Bahkan cucu kesayangannya Raka tidak pernah diizinkan menyentuhnya. Koper itu milik masa lalu dan hanya boleh dibuka oleh orang yang benar-benar siap, kata kakek setiap kali Raka bertanya. Raka yang masih berusia 10 tahun waktu itu hanya bisa mengangguk, walau hatinya terus diliputi rasa penasaran. Akhir-akhir ini, semangatnya Raka meredup. Ia mulai merasa gagal, nilai-nilainya turun, ia bertengkar dengan sahabatnya, dan ia merasa bahwa dunia ini terlalu besar dan rumit untuk dipahami. Suatu sore, hujan turun deras. Langit di atas desa Sukarmurni gelap, dan suara petir terdengar jauh di kejauhan. Raka duduk termenung di beranda rumah kakek, menatap langit tanpa semangat. Kakek mendekatinya dan membawa 2 cangkir teh jahe hangat. Ia duduk di samping Raka dan ia berkata, "Kamu tahu, kadang hidup terasa seperti langit yang mendung, tapi ada cahaya di balik awan." Raka hanya diam. Setelah beberapa saat, kakek berdiri, membuka lemari tua, dan mengambil koper misterius itu. Dalam hati sang kakek berkata, "Hari ini sudah tiba waktunya." Kakek menyerahkan kunci kecil berukir kepada Raka. Kunci itu terasa hangat di tangannya, seolah menyimpan energi yang aneh. Dengan hati yang berdebar, Raka memutar kunci itu dan membuka koper yang selama ini mengundang rasa ingin tahunya. Raka terkejut karena ia hanya melihat lapisan kain beledru tua di dalamnya. Tak ada harta karun, tak ada permata, tak ada buku sihir, hanya kehampaan. "Ini kosong, Kek. Kenapa?" tanya Raka kecewa. Kakek tidak langsung menjawab. Ia menyuruh Raka melihat lebih dalam lagi. Dan di saat Raka menunduk lebih dekat, koper itu berubah. Tiba-tiba dari dasar koper muncul sebuah buku catatan dengan sampul kulit hitam dan pena berwarna emas. Buku itu terbuka sendiri dan di halaman pertama tertulis, "Ini bukan koper yang menyimpan benda, ini koper yang menyimpan kemungkinan." Raka memegang pena emas itu dan mulai menulis tentang perasaannya, tentang rasa kecewa, tentang ketakutan dan gagal, tentang sahabat yang menjauh. Begitu ia menulis, halaman demi halaman mulai terisi sendiri. Dari dalam koper muncul selembar surat yang seolah-olah ditulis oleh versi dirinya sendiri di masa depan. "Raka yang hebat, jangan takut gagal. Semua orang pernah merasa tersesat, tapi disitulah kamu belajar. Percayalah, kamu sedang tumbuh menjadi seorang yang luar biasa." Setiap kali Raka merasa bingung atau sedih, ia kembali ke koper itu.
Koper akan memberinya puisi penyemangat, cerita pendek yang menghibur, atau bahkan teka-teki yang membuatnya berpikir lebih dalam tentang hidup. Dan terkadang koper itu mengeluarkan barang-barang kecil yang sangat spesifik, seperti sebuah surat dari sahabat lama yang ternyata masih menyayanginya, sebuah kunci kotak mainan masa kecil yang ia pikir sudah hilang, sebuah kompas kecil yang berputar saat Raka ragu mengambil keputusan. Raka menyadari koper itu terhubung dengan perasaannya. Ia hanya memberi jika dibuka dengan hati yang jujur. Ketika kakek Wiryo wafat di usia 92 tahun, Raka sudah dewasa dan menjadi seorang guru di kota. Ia membawa koper itu ke rumah barunya. Meskipun sudah tidak bersinar seperti dulu, koper itu tetap misterius dan setia. Kini Raka punya seorang anak perempuan yang bernama Lila, yang suka duduk di samping koper itu dan menggambar binatang dari imajinasinya. Suatu malam saat Raka menatap langit sambil memikirkan masa kecilnya, Lila menghampirinya dan bertanya, "Ayah, koper itu isinya apa ya?" Raka tersenyum dan mengeluarkan kunci tua berukir dari dalam laci. Ia menyerahkannya kepada Lila dan berkata, "Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu sendiri isinya. Koper itu harus tetap hidup, tidak hanya menyimpan keajaiban, tetapi juga menyimpan harapan, kebijaksanaan, dan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi." Kakek Wiryo tidak mewariskan emas atau kekayaan, tetapi nilai kehidupan, penghiburan, dan nasihat yang tak pernah lekang oleh waktu. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah kebijaksanaan adalah warisan yang paling berharga. Apa yang kita butuhkan belum tentu sama dengan yang apa kita inginkan. Perubahan dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Setiap kesulitan adalah pintu menuju pertumbuhan. Cinta keluarga adalah kekuatan ajaib. Yang paling berharga bukan harta, tapi kebijaksanaan dan cinta yang diwariskan dengan tulus. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.